Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi B2 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anggun Rio Aruzak, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam di SDN 03 Suruh, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi B2 Kementerian Agama tahun 2025 di UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 253212254. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran Mapel Pendidikan Agama Islam dengan tema Ketika Kehidupan Telah Berakhir dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning untuk memenuhi syarat PPG di UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh-soleh apa hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Biar apa? Biar ilmu yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, ketuanya disiapkan berdoa. Yuk, silakan baca. Masih semua ya? Ya, semuanya semangat menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kalian pelajari dari kecil sampai dewasa nanti mampu bermanfaat di kehidupan selanjutnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, kabarnya kita apa? Membaca surat pendek. Hari ini kita membaca surat Al-Qari'ah. Hafal semuanya? Alhamdulillah. Ayo kita dari ta'awud dulu. Yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kafarasil qadiyah narun hamiyah
membaca surat surat apa tadi? Al-Qari'ah. Nah setelah itu kita sebagai siswa yang mempunyai jiwa nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib yang kita bawakan hari ini yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Apa semua? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Kalian punya jiwa nasionalisme yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Hari ini, materi hari ini berhubungan dengan surat pendek yang kita baca tadi. Kita tadi baca surat apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya apa? Hari kiamat dia hari ini kita belajar tentang hari kiamat. Nanti kita belajar tentang apa pengertian hari kiamat. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, perjalanan manusia setelah mati. Nanti kemana? Kita nanti ketika mati tidak hanya di kuburan saja, ada kehidupan lain. Nanti kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang hari kiamat. Tujuan pembelajaran yang pertama, meyakini adanya hari akhir dengan benar. Dua, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang keempat, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna kalimat tarjih. Yang keenam, menemukan hikmah beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok. Ya, langsung saja Kak Leo akan membagikan LKPD untuk kalian. Ya, silakan dibaca dulu selama 5 menit. Kira-kira kurang apa tidak 5 menit? Pas ya, ya. Silakan dibaca dulu selama 5 menit. Sudah? Nah, sudah. Alhamdulillah. Kita langsung ke materi. Apa materi kita pada hari ini? Ketika kehidupan telah berhenti. Hidup telah berhenti. Apa itu? Nah, dengan mawas diri kita harus ada. Tapi sebelum masuk ke materi, Pak Rio mau memutarkan video dulu ya. Nih, videonya tentang bencana akan kiamat. Jutaan orang meninggal dunia, gunung-gunung meletus, ditambah dengan bencana gempa bumi dan tsunami. Inilah 7 bencana alam terbesar di dunia, di mana beberapa di antaranya terjadi di Indonesia. Bencana alam adalah peristiwa dahsyat yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan merenggut korban jiwa dalam jumlah besar. Karena sifatnya yang rusak, bencana alam sangat merugikan populasi manusia dan negara.
Secara global, sekitar 60.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat bencana alam, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, dan juga tsunami. Beberapa sumber melaporkan, diperkirakan ada sekitar 150 juta orang di dunia yang terkena dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan selama beberapa dekade terakhir, bencana alam global telah menyumbang 0,1% dari total kematian di dunia, menurut data dari Oxford University. Nah, setelah kita menyimak bencana alam yang sangat dahsyat tadi, yang mampu merenggut nyawa manusia sangat banyak sekali, kira-kira apa yang terjadi jika seluruh kehidupan dunia itu akan berakhir? Siapa yang tahu? Ya, Musa. Ya, setelah alam ini berakhir, kehidupan hari ini berakhir, akan ada di mana manusia semua mengalami penghakiman. Ya. Kemudian, mengapa kita perlu percaya bahwa adanya hari akhir? Siapa yang tahu? Oh iya, Zahra. Iya, betul sekali. Percaya kepada hari akhir termasuk rukun iman. Rukun iman yang berapa? 5. Pintar sekali. Setelah itu, setelah manusia mati, akan ada kehidupan selanjutnya. Di mana itu? Di akhir. Pak Rio mau membagi kelompok. Ya, ini siswanya ada berapa? 15 ya, dibagi 3 kelompok. Berhubung ini sudah ada 3 kelompok ya duduknya. Sini aja kelompoknya ya, nggak usah dibagi-bagi ya. Tapi sebelumnya Pak Rio mau tahu nanti kelompok 1 kelompok sini, kelompok 2 tengah, dan kelompok 3 paling timur. Yuk, kelompok 1 silakan tentukan ketuanya siapa. Oh, Mbak Naila. Mbak Naila ketua ya. Ya. Kalau kelompok 2 ketuanya siapa? Zahra. Oh ya, Mbak Zahra jadi ketua kelompok 2. Kalau kelompok 3 Naura. Oh ya, kelompok 3 Naura. Nah, karena sudah terbentuknya kelompok, maka silakan berdiskusi tentang materi. Kalian boleh bertanya. Setiap kelompok diberi kesempatan 1 pertanyaan. Silakan berdiskusi tentang LKPD yang diberikan Pak Dio. Silakan. Sudah 2 menit. Ya sudah. Sekarang kalian diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan bertanya. Siapa yang mau tanya? Oh iya, Mas Rehan. Ya. Oh iya. Pertanyaan yang pertama yaitu pengertian hari akhir ditampung dulu. Yang kedua ya kelompok 2. Ya, karena oh, tanda-tanda hari kiamat. Oke. Pertanyaan kedua, tanda-tanda hari kiamat ditampung dulu. Yuk, kelompok 3. Ya. Oh iya. Yang ketiga pertanyaannya kejadian setelah manusia mati. Pertanyaan yang sangat wahid. Kita mulai dari pengertian hari kiamat. Dari sini ada kejadian yang pertama, apa ini? Ya, orang meninggal. Yang kedua, tsunami. Yang ketiga, gunung meletus. Nah, ini pengertian kepada hari akhir. Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada hari akhir menurut istilah percaya pada hari berakhirnya kehidupan dan seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur. Selanjutnya, seperti dalam surat Al-Qari'ah. Nah, ini tentang hari kiamat. Al-Qari'ah yang pertama, Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat
ada tanda-tandanya. Yang pertama tanda-tanda kecil atau tanda-tanda kiamat sugro. Pertama, banyak terjadi bencana alam sekarang terjadi di mana-mana. Yang kedua, fitnah merajalela. Banyak nabi palsu, banyak yang mengaku nabi. Dari sejak zaman Nabi wafat sampai sekarang itu banyak sekali yang mengaku nabi palsu. Yang keenam, anak durhaka kepada orang tua. Ini paling bahaya. Selanjutnya, banyak riba. Riba itu bukan haknya, tetapi dia mengambilnya, itu namanya riba. Sekarang tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini sana menakutkan sekali. Yang pertama, munculnya binatang yang dapat berbicara. Binatang bisa ngomong. Jadinya apa itu namanya? Dabah. Nah, itu binatang melata yang keluar dari tanah. Yang kemudian Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan, bukan pedoman hidup. Yang ketiga, munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya sangat banyak, bahkan 10 kali lipat jumlah manusia di bumi. Nanti ini tubuhnya besar. Kalau kita melawan pasti kalah. Siapa yang bisa mengalahkannya? Siapa? Nabi Isa. Ya'juj Ma'juj itu yang mengalahkan Allah. Ketika Ya'juj merasa dia itu paling berkuasa, Ya'juj Ma'juj melemparkan panah ke langit. Dia mau membunuh orang-orang langit. Ya seperti tidaknya malaikat Allah itu bisa dibunuh. Tetapi ketika panah dinaikkan, hujan darah datang, terjadi hujan darah. Ya'juj Ma'juj senang banget, dikiranya sudah sip. Warga langit mati semuanya. Setelah itu anak panah yang tadi dilemparkan kemudian berbalik lagi dari langit ke bumi. Nantinya apa? Membunuh Ya'juj Ma'juj tadi. Nah, di Al-Quran dijelaskan seperti itu. Kemudian yang keempat, munculnya Dajjal atau sosok yang diyakini akan muncul menjelang hari kiamat. Ia digambarkan sebagai pembohong yang sangat besar dan pemimpin palsu yang akan membawa fitnah dan kekacauan. Nah, Dajjal ini sangat mengerikan. Ya, makanya disarankan membaca surat Al-Kahfi. Tidak boleh keluar rumah juga, apalagi para perempuan. Yang kelima, banyak yang murtad, banyak yang keluar dari Islam. Yang keenam, matahari terbit dari barat. Yang ketujuh, munculnya Imam Mahdi. Yang kedelapan, munculnya bukan itu apa? Debu atau awan atau kabut yang berasal dari timur dan barat. Terus yang ke-9, terjadinya gerhana di timur, barat dan jazirah Arab. Kejadian hari akhir. Nah, menjawab pertanyaan nomor 3, kejadian hari akhir itu ada beberapa macam. Yang pertama alam barzakh. Nah, ini alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Pembatas atau dinding. Alam barzakh itu juga disebut dengan alam kubur. Yang selanjutnya yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu apa? Hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup dari sejak manusia pertama Nabi Adam sampai yang terakhir. Yang selanjutnya yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar yaitu tempat berkumpulnya semua manusia. Semua manusia nanti dikumpulkan di yaumul mahsyar, tempat di padang mahsyar. Yang keempat yaumul hisab atau yaumul mizan, yaitu hari perhitungan. Sedangkan mizan itu hari pertimbangan. Nanti ketika sudah dihitung, ditimbang, baru ini yaumul jaza atau pembalasan amal perbuatan yang terjadi pada hari kiamat. Nanti ketika di bumi amal baik itu ada balasannya,
amal buruk ada balasannya, amal baik balasannya di surga, amal buruk balasannya di neraka. Kira-kira nanti kalian pengen surga atau neraka? Surga semuanya ya, nggak ada yang di neraka. Nah ini perjalanan kita boleh dicatat nih, awalnya kita nanti berada di alam roh. Alam roh ini nanti kita apa itu melakukan kesempatan dengan Allah. Allah bertanya kepada kita, kira-kira mau tidak nanti dilahirkan dari orang tua A, B, nanti kamu hidupnya gimana, kamu nanti mau apa enggak? Ketika kamu mau, roh kalian dihembuskan ke dalam kandungan ibumu. Nah, pada usia berapa? 40 hari. Roh kalian ditiup di dalam kandungan ibumu. Setelah dalam kandungan, baru lahirlah di dunia tempat kita sekarang. Kamu di sini. Berarti perjalanannya masih panjang dari alam dunia masuk ke alam kubur. Ketika manusia mati nanti kemana? Alam kubur. Di kuburan nanti ditanya oleh malaikat. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Nah, malaikat di sana nanti menanyakan kepada kalian, Pak, berarti mau di kuburan udah langsung yang neraka atau di surga? Udah, nanti di kuburan kita ditanya dulu sama malaikat. Berarti sweet, dia kan bahasa. Ini ada penjelasan. 1000 tahun di dunia itu sama saja 1 hari di akhirat. Ada hidupnya 1000 tahun di dunia kelihatan 1000 tahun, tapi ketika di akhirat itu cuma 1 hari. Nah, cepet banget nanti. Si amal baik itu kayak ditidurkan, bangun-bangun sudah kiamat. Udah kiamat. Nah, itu bagi yang amalnya, kalau amalnya buruk, ketika ditanya malaikat tidak bisa menjawab, langsung disiksa di alam kubur. Serem banget. Itu baru di alam kubur, belum di neraka. Selanjutnya alam semesta akan hancur. Setelah hancur semuanya akan terjadi hari kebangkitan. Hari kebangkitan ya Allah pada setelah dibangkitkan kita dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Nanti di yaumul mahsyar kita mendapat syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat artinya pertolongan. Siapa yang menolong kita? Tahu tidak siapa yang menolong kita? Bisa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau juga Al-Quran yang berbaca di bumi, di dunia ini. Nanti kalau sering berbaca, nanti bisa menolongmu di akhirat. Baca terus sama mengucap sholawat, insya Allah nanti dibantu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapat syafaat, nanti ke hisab. Hisab tadi apa? Perhitungan. Setelah mencapai perhitungan, nanti penyerahan catatan amal. Malaikat kanan kirimu itu nanti nyampe catatanku ketika di dunia disampaikan. Setelah catatan disampaikan sampai di yaumul mizan, kita tanya ya Allah, timbang ya, ditimbang di yaumul mizan. Setelah yaumul mizan nanti kita berada di telaga. Telaga itu apa? Sangat luas sekali. Telaga apa? Telaga Kautsar. Setelah itu barulah ke jembatan Shiratal Mustaqim. Kita bisa melewati tidak? Kalau kita bisa melewati, kita
kita masuk surga. Kalau kita tidak bisa melewati, kita masuk neraka. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmahnya mengucapkan kalimat tarjih. Kalimat tarjih itu bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apa nih? Kalimat tarjih, kalimat yang diucapkan ketika seseorang mendapatkan musibah, hal buruk. Nah, ketika itu kita mengucapkan kalimat tarjih. Kesandung tidur, ucapkan kalimat tarjih, bukan malah misuh. Itu enggak baik ya. Nah, selanjutnya ya ini teka-teki harus jawab. Dan terakhir, terima kasih sudah selesai. Nah, alhamdulillah materi kita pada selesai. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Pak Rio akan menyampaikan tugas pada hari ini. Tugasnya apa? Membuat peta konsep tentang jalanan manusia dari alam roh sampai apa? Sampai akhir surga atau neraka ya. Bisa digambarkan. Setelah selesai silakan maju ke depan ya. Ya, ini Pak Rio berbicara. Ya, depannya silakan dikerjakan. Sudah semuanya? Ya, kalau sudah semuanya, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Ya, perwakilan kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Oke? Yuk, dimulai dari kelompok dua. Yuk, silakan. Maju, jalan ke depan. Ayo, yang keras ya. Yuk, yang lain mendengarkan saja ya. Yang lain mendengarkan apa saja perjalanan manusia dimulai dari alam roh sampai surga dan neraka. Yuk. Yang pertama alam roh. Kita melewati sirot, jembatan Siratal Mustaqim. Lalu terakhir ya, nanti ketika terakhir ke surga atau neraka. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Untuk kemudian kelompok 3. Yuk, kelompok 3 maju. Oh ya, ya, ya. Yuk, dibacakan hasil belajarnya. Ya, perjalanan. Ya, yang pertama, yuk. Alam roh. Ya. Alam dunia. Ya. Lalu alam kubur. Ya. Kelanjutan alam semesta. Ya, betul. Lalu ada kebangkitan di mana semua orang dibangkitkan. Ya. Lalu pada manusia di mana semua orang dikumpulkan. Ya, sekali. Syafaat atau pertolongan nabi. Ya. Kemudian hisab atau perhitungan. Ya. Siratal Mustaqim itu bukan ke surga dan neraka, tapi untuk nomor 1 ya. Ini sudah menyampaikan hasil. Ya, terima kasih sekali. Ada
seperti balon, ada bentuk yang seperti tanda kalian luar biasa. Ya, sebagai hasilnya dari perjalanan manusia tadi, kita ulang lagi ya. Perjalanan yang pertama, ya ini pertama alam roh, kedua alam kandungan, kemudian kita di alam dunia, masuk alam kubur, terus kehancuran alam semesta, kebangkitan, dari kebangkitan, kemudian keadaan masyarakat. Jadi kita mendapat syafaat, kemudian kita melalui yang hisab atau perhitungan. Setelah itu penyerahan catatan amal. Yang dilanjutkan ke yaumul mizan atau hari penimbangan. Terus kita melewati neraka dan terakhir siratal mustaqim. Itu menentukan kita nanti ke surga atau ke neraka. Terima kasih kalian sudah bekerja keras pada hari ini. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu apa? Kehidupan di dunia ini hanya sementara, ya. Jadi kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kalau di akhirat itu kita itu enggak 1 jam, ya cepat banget. Kita hidup di dunia ini kita hidup di dunia ini cuma sementara. Yang artinya setiap amal yang kita lakukan akan mendapat balasan. Di mana balasannya? Ya nanti kita dibalas, kita mendapat surga atau neraka. Ya terima kasih. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Untuk dari materi tadi yang paling menyenangkan itu apa kan? Video atau kalian maju presentasi satu-satu? Ya videonya sebenarnya menyenangkan sekali ya, bencana alam yang sangat dahsyat. Nah, untuk pelajaran minggu depan, dan kita membahas soal kemudian kita mengakhiri, Pak Rio mau memberikan tugas kepada kalian. Silakan dibuka LKPD halaman 39. Nah, di sini ada latihan job. Silakan dikerjakan, minggu depan dikumpulkan, ya. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, akhirnya apa? Perjumpaan kita pada hari ini telah selesai. Silakan dirapikan dulu semua alat tulisnya. Yuk. Kalau sudah, berarti kita pulang. Sebelum pulang, baik apa? Berdoa. Semoga ilmu yang kita ambil hari ini mampu bermanfaat. Yuk, silakan dipimpin oleh ketuanya Pak Zahra. Yuk. Marilah kita tutup perjumpaan hari ini dengan hamdalah bersama-sama.